Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Ica, penyiar radio Mahardika FM, dan yang saya hormati pula para pendengar setia radio Mahardika FM dimanapun berada. Mohon izin saya Muflis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, pada kesempatan sore hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2020, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar sampai dengan pukul 15.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.826 orang atau bertambah 20 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 194 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 27 orang atau berkurang 2 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 167 orang atau bertambah 2 orang. 5. Mohon maaf, saya ulangi mulai nomor 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 27 orang atau berkurang 2 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 167 orang atau bertambah 2 orang. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 217 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 212 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 3 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 11 orang atau bertambah 2 orang. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 6 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 2 orang atau bertambah 2 orang. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 3 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 11 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses pengawasan, jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 4 orang atau tetap. 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 6 orang atau tetap. Dan 16. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi meninggal adalah 1 orang atau tetap. Mohon maaf, Mbak Ica. Bagaimana dokter? Dengan memakai face shield, pandangannya agak kabur. Kabur ya. Jadi, karena ada double ya. Iya, ada 6 kayak 5 ya. Mohon maaf para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya lanjutkan. Berikut ini adalah sebentar. Sepertinya belum diumumkan ini ya. Iya. Sejak hari Sabtu bahwa kami sudah tidak bisa menyampaikan laporan harian perkembangan aktivitas rumah karantina di Jalan Sumba Kota Blitar. Karena sejak hari Sabtu, sejak hari Sabtu siang hari itu sudah diputuskan oleh Bapak Wali Kota Blitar bahwa rumah karantina bisa diakhiri. Dan pada saat itu pula peserta yang tinggal 2 orang sudah masanya habis sebagai peserta karantina dan diperkenankan atau diizinkan untuk pulang ke rumah masing-masing, sekaligus rumah karantina ditutup. Demikian sehingga pada hari Minggu dan hari Senin sudah tidak ada lagi rumah karantina di Kota Blitar. Tidak ada update informasi juga. Sudah tidak ada update informasi lagi rumah karantina, maka khusus untuk ODR seperti yang
selama ini dilaksanakan oleh rumah karantina mengisolasi ODR, maka ODR diharapkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing sesuai dengan kriteria kampung tangguh ya. Walaupun kampungnya belum disahkan sebagai kampung tangguh, kami harapkan kepada setiap kampung atau setiap RW di Kota Blitar bisa membuat dirinya tangguh. Iya, menangguhkan diri. Menangguhkan diri. Kalau menangguhkan diri itu menunda. Membuat dirinya tangguh, iya. Mempertangguh diri sendiri. Itu dengan mengaktifkan isolasi mandiri bagi ODR, bagi ODP maupun kalau nanti ada OTG. Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Dokter, ini kalau untuk yang di rumah karantina kan berarti memang sudah tidak ada. Sudah. Ini untuk para tenaga medisnya ini bagaimana dokter? Apakah mereka ini nanti tes dulu untuk bisa kembali ke tempat kerja mereka yang ini atau gimana dok? Untuk tenaga medis atau tenaga non medis, tenaga relawan yang ada di rumah karantina sudah diberlakukan sistematika atau prosedurnya sesuai dengan ketetapan atau ketentuan yang berlaku, sehingga mereka dinyatakan aman, sehat untuk tinggal di rumah masing-masing dan melanjutkan aktivitasnya sesuai dengan sesuai dengan tugas masing-masing ya, berada di tugas pemerintahan, kemudian di TNI maupun di Polri, serta yang berada di swasta, lembaga swasta maupun mandiri. Jadi semuanya sudah diamankan ya, sehingga mereka insya Allah aman ya, tetap sebagai warga yang tidak terkontaminasi. Semoga saja selanjutnya mereka juga tetap sehat dan aman. Iya, mungkin ini kan juga menjadi kekhawatiran tersendiri begitu bagi mungkin saja masyarakat, ada habis dari rumah karantina loh gitu. Ya, mereka sudah selalu diposisikan pada posisi yang aman setiap akan melaksanakan tugas, selama melaksanakan tugas dan selesai melaksanakan tugas. Baik. Kami lanjutkan. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ika. Selanjutnya kami sampaikan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar, yaitu terkait dengan kasus konfirmasi positif COVID-19. Ada 4 penjelasan perkembangan. Yang pertama adalah seorang perempuan berumur 45 tahun dari Kelurahan Rembang, merupakan tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Blitar Raya. Saat ini melakukan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kabupaten Blitar. Ini adalah kasus tanggal 5 Juli yang lalu. Yang kedua adalah seorang laki-laki berumur 34 tahun, berdomisili di Kelurahan Kepanjen Lor. Saat ini menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan kondisi yang stabil atau baik-baik saja. Ini kasus tanggal 30 Juni yang lalu. Yang ketiga adalah seorang perempuan berusia 41 tahun, berdomisili di Kelurahan Bendo, bekerja di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Blitar. Saat ini juga menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan kondisi yang stabil atau baik-baik saja. Dan keempat adalah seorang laki-laki berusia 61 tahun di Kelurahan Kelampok. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Dan hasil swab follow up yang ketiga masih positif, sehingga belum diperkenankan untuk keluar rumah sakit. Ini adalah kasus tanggal 10 Juni yang lalu, hampir 1 bulan. Selanjutnya tentang kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Seorang laki-laki berumur 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah mempunyai riwayat perjalanan dari Pasuruan pada tanggal 4 Juli yang lalu. Yang bersangkutan mengeluhkan demam sejak 1 minggu, nyeri telan dan sesak nafas. Kemudian yang bersangkutan masuk rumah sakit pada tanggal 6 Juli
di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan telah dilakukan pengambilan spesimen dari swab tenggorokan dan hidungnya. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan swab dengan metode PCR di kemudian hari. PDP atau pasien dalam pengawasan yang kedua adalah seorang laki-laki berumur 54 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Mempunyai riwayat perjalanan dari Surabaya tanggal 22 Juni yang lalu. Kemudian tanggal 25 Juni yang lalu masuk rumah sakit di Rumah Sakit Blitar dengan keluhan batuk, demam, dan tidak ada sesak. Tanggal 5 Juli kemarin malam hari dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan telah dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan hidungnya pada tanggal 6 Juli 2020 dan kita tunggu hasil pemeriksaan PCR COVID-19-nya di hari mendatang. Selanjutnya adalah kasus tentang orang dalam pemantauan atau ODP. Ya. Ada satu yang informasi baru, yaitu seorang perempuan berusia 38 tahun dari Kelurahan Bendo. Mempunyai riwayat kedatangan tamu dari Selopuro, Kabupaten Blitar, di mana tamu sering kontak dengan kasus konfirmasi di Selopuro. Jadi tamunya ini adalah kontak eratnya kasus konfirmasi COVID-19 Selopuro. Kemudian pada tanggal 1 Juli, perempuan berusia 38 tahun itu mengeluh demam dan pilek. Meriang-meriang agak panas begitu badannya, serta pilek atau flu. Pada tanggal 4 Juli dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Kemudian tanggal 6 Juli dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan hidungnya. Sambil nanti akan dikirim ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan mengonsumsi obat-obatan yang telah diberikan oleh pelayanan kesehatan hingga nanti dipantau pada setiap hari atau setiap waktunya. Selanjutnya adalah orang tanpa gejala atau OTG. Ada dua informasi baru tentang OTG. OTG adalah orang yang kontak erat dengan penderita konfirmasi COVID-19. Informasi OTG yang pertama adalah seorang kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Bendo. Pada tanggal 6 Juli hari ini, hasil rapid test, hasil real time PCR atau pemeriksaan dari spesimen swab tenggorokan hidungnya dengan metode PCR, satu orang negatif. Jadi satu orang kontak erat kasus Kelurahan Bendo, hasil pemeriksaan PCR-nya negatif, sehingga dipastikan yang bersangkutan OTG ini aman, tidak menderita COVID-19 atau tidak ada virus corona 19 di tubuhnya atau aman. Kasus OTG yang kedua adalah seorang petugas kesehatan dari Kelurahan Karangtengah yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Kepanjen Lor. Pada tanggal 6 Juli hari ini telah ada hasil pemeriksaan PCR, yaitu salah satu dari mereka adalah hasilnya negatif pula, sehingga yang bersangkutan bisa aman, di dalam tubuhnya tidak ada virus corona. Ini adalah kasus tanggal 1 Juli 2020. Dan selanjutnya tentang kasus OTG
Kami tambahkan kasus OTG ada hasil tracing, yaitu tanggal 2 Juli yang lalu didapatkan 26 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Rembang. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala ke arah COVID-19 atau tidak ada keluhan apapun atau baik-baik saja, dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil pemeriksaan swab tenggorokan hidungnya di laboratorium COVID-19. Ini kasus tanggal 5 kemarin lusa. Kemarin. Kemudian yang kami sampaikan tentang OTG yaitu ada lagi seorang laki-laki berumur 47 tahun dari Kelurahan Pelosok Kerep. Pada tanggal 1 Juli melakukan rapid test secara mandiri di salah satu rumah sakit di Blitar sebagai persyaratan perjalanan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan hasil reaktif. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala ke arah COVID-19 atau baik-baik saja dan melakukan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil pemeriksaan swab tenggorokan hidungnya melalui PCR di laboratorium COVID-19. Ini adalah kasus 1 Juli yang lalu. Demikian Mbak Ica yang bisa saya sampaikan. Baik, dengan meningkatnya kasus konfirmasi positif ini ya dok tentunya, dan di era new normal ini, himbauan yang tidak bosan-bosannya selalu kita informasikan kepada masyarakat, silakan dokter. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, baik itu warga Kota Blitar, warga Kabupaten Blitar maupun warga yang lainnya semuanya, bahwa di era new normal tetap harus waspada dan hati-hati dimanapun berada, kapanpun waktunya, bersama dengan siapapun, yaitu patuhi dan disiplin tinggi, laksanakan protokol kesehatan secara utuh, secara mandiri, jangan dikorting, jangan dikurangi ya. Pertama yaitu menggunakan masker secara terus-menerus dimanapun berada, kapanpun, bersama siapapun, terutama waktu keluar dari rumah. Kemudian yang kedua, sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir setiap saat, setiap waktu, terus-menerus, apalagi ketika hendak menyentuh wajah, mata, hidung, mulut. Pastikan tangan tercuci bersih dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer yang berbasis alkohol 70%. Hati-hati dengan hand sanitizer yang kadar alkoholnya sudah berkurang dari 70%. Akan berisiko tidak efektif, tidak bermanfaat. Akhirnya tidak bisa membasmi virus Corona 19 maupun virus yang lain serta kuman-kuman yang membahayakan. Begitu pula ketika selesai menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut juga harus segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Berikutnya yang ketiga adalah selalu jaga jarak bersama siapapun, dimanapun, kapanpun ya. Minimal 1,5 meter. Apalagi ketika berolahraga. Olahraga yang menguras tenaga atau menguras energi pasti tidak akan mengenakan masker, karena dengan mengenakan masker maka berisiko sekali akan kekurangan oksigen paru-parunya dan tubuhnya, sehingga berisiko pingsan atau mungkin keluhan yang lain. Oleh karena itu, olahraga yang menguras energi, aktivitas fisik yang menguras energi, maka masker tidak diperbolehkan, tidak disarankan, digunakan atau tidak disarankan. Oleh karena itu, ketika melaksanakan kegiatan tersebut, hindarilah kerumunan, hindarilah keramaian, upayakan bersendiri. Ya, upayakan bersendiri, menjauh, sehingga aman untuk dirinya sendiri, atau juga aman untuk orang lain ketika kita masih was-was dengan diri kita, isolasi mandiri, pengen olahraga. Jangan sampai orang lain ataupun keluarga itu dekat dengan kita, karena berisiko sekali. Itu 3 utama. Kemudian 4 penunjangnya adalah
jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, jaga stamina, jaga imunitas dengan mengonsumsi makanan, minuman yang bergizi, bermacam-macam atau beragam gizinya dan jumlahnya cukup. Ya. Istirahat yang cukup, olahraga ringan teratur, tidak merokok, dan bila ada keluhan, demam atau meriang, batuk, nyeri tenggorokan, pilek, pusing, ketajaman hidung dalam membau berkurang hingga tidak ada, sampai ada sesak nafas, segeralah ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri dengan menggunakan masker. Siapapun yang sakit walaupun ringan, bila berobat ke tempat pelayanan kesehatan dimanapun berada, wajib mengenakan masker. Syukur alhamdulillah kalau juga punya face shield, digunakan juga. Itu akan sangat membantu petugas kesehatan maupun pengunjung pelayanan kesehatan yang lainnya. Saya kira demikian, Mbak Ica. Baik, terima kasih sekali dokter. Tentunya semoga Sama-sama. banyak masyarakat yang tetap bisa mematuhi anjuran dari pemerintah begitu ya dokter ya. Baik. Terima kasih, selamat bertugas kembali dokter. Terima kasih.